sedang pusing sekali, nggak tahu ini pusing sepusing-pusingnya, batuk pilek. Saya jadi takut. Saya takut COVID. Di sini banyak sekali orang-orang kena COVID. Agak riskan juga ya Mbak Mas ya, karena kan hari-hari segini ini kan sebenarnya musim-musim flu ya, musim flu. Perasaan saya sudah hati-hati gitu, ternyata saya juga kena flu gitu ya. Pelubuh badannya apa ya, pusing ngelihat orang. Tadi itu saya itu sebenarnya mau, Mbak Mas saya mohon maaf ya gitu loh, nggak bisa, tapi kok nggak tega gitu lah, moga-moga dengan cara saya ngajar ini bisa sehat lagi gitu ya. Kemarin itu saya nggak tidur, kemarin kan libur ya, hari Senin ya, hari Senin libur, saya tidur seharian nggak ingat apa-apa, bangun-bangun sholat, udah nggak pahit semua, rasa-rasa lidah saya pahit, apa-apa pahit, jadi nggak hanya minum air putih, itu pun kadang dipaksa-paksa. Kalau nggak ampun bener dah. Nah dah ya, saya lanjutkan dulu. Iya ini ya. Udah kelihatan? Taruh sedang dulu nih. Sudah, Bu. Kok saya nggak ngelihat ya? Oh, bukan ini. Kan itu, ini PowerPoint. Nah, ini. Ya, saya lanjutkan ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan. Nah, terus pola asuh yang sifatnya nomor 2 ya, yang sifatnya permisif. Nah, ini agak beda Mbak Mas dengan yang pertama ya. Yang pertama itu tadi oleh masyarakat kelas bawah ya. Ini yang menengah. Nah, ini termasuk orang-orang yang sibuk ini. Ini termasuk orang-orang karir ya. Kemudian berpaham liberal ya. Berpaham liberal itu maksudnya, yang berpaham liberal itu ya liberal ya. Kemudian fondasi agamanya ini ya agak-agak kurang lah gitu ya. Kemudian tingkat acceptance-nya tinggi. Nah, kontrolnya rendah. Kalau tadi kan rendah ya tingkat acceptance-nya. Kalau ini tinggi. Kalau tadi itu kontrolnya tinggi juga, kalau ini rendah ya. Kemudian memberikan kebebasan yang tinggi pada anak. Kemudian sangat toleransi terhadap kesalahan anak, dan juga anak bisa mudah diterima. Nah ini Mbak Mas ya, ini permisif. Ini biasanya orang-orang yang sibuk ya, yang orang tuanya sudah mulai punya kesibukan di luar rumah dan di sektor publik, yang menghendaki dia ada di jam-jam kerja yang saat itu anaknya butuh pengawasan begitu ya. Maka biasanya anak-anak ini dititipkan dia di home daycare ya, home care, kemudian full day, kadang-kadang apalagi gitu. Dan biasanya dia sangat terbuka ya dalam menerima perbedaan gitu ya, karena nilai yang dia terapkan itu tidak kuat sekali, tidak saklek sekali gitu ya. Bahkan agama pun juga diperoleh dari belajar-belajar yang bukan dari dia. Kalau yang dari tadi itu ya, itu adalah belajar agamanya pertama kali dari orang tua gitu ya. Karena ada anggapan bahwa kalau belajar dari luar itu, apalagi dari media, itu nanti akan instan ya, dan memiliki pemahaman yang tidak sama dengan pemahaman orang tua agama orang tuanya gitu. Nah kalau ini agak beda, dia agak longgar ya. Jadi nanti belajar agamanya silahkan dari gurunya boleh, dari sekolahannya juga boleh, bahkan dari media sosial juga boleh, seperti itu. Ada kan sekarang media-media sosial yang bergerak di bidang keagamaan ya, kayak YouTube gitu ya. Kemudian mereka mempelajari dalil-dalil ya dari YouTube ya, jadi mereka instan sekali dapatnya. Kalau dulu kan kita belajar agama itu ya dengan guru ngaji gitu ya, dengan pondok gitu ya, yang hampir bertahun-tahun gitu baru dapat gitu ya. Kalau sekarang kan gampang berbicara tentang keluarga set gitu ya, apa dalam keluarga itu, apalagi ditambah ada Google gitu ya, apa-apa bisa. Nah ini Mbak, nanti ada kelebihannya ya, ada kelemahannya juga. Kalau kelebihannya itu, anak yang dihasilkan itu
penuntut. Non kooperatif, mengapa? Karena dia diberi kebebasan yang sudah bebas gitu ya berpikir. Jadi dia nanti bisa kritis terhadap orang tuanya ya. Kalau orang tuanya hanya memberi uang jajan misalnya 10.000, anaknya bilang gimana nih kok 10.000, orang SWO saja 17.000 misalnya, atau ayam geprek saja harganya 10.000, masa saya hanya makan nggak minum gitu nanti gitu. Dan nyaris tidak kooperatif Mbak Mas ya, suka mendominasi ya, percaya dirinya tinggi. Ini percaya dirinya tinggi, kemudian prestasinya rendah biasanya anak-anak seperti ini ya, nanti yang dihasilkan. Anaknya kreatif dan mandiri ya, kemudian anaknya supel dan dinamis ya, kemudian mempunyai jiwa kepemimpinan yang lebih baik. Anaknya pandai berkomunikasi dan mengendalikan diri, pandai mencari solusi. Karena dibiarkan aja gitu, dia mengekspresikan dirinya santai gitu ya, semaunya, semampunya gitu. Nah, lama-lama anak itu menemukan passion apa yang dia pas gitu ya. Kemudian ya dibiarkan untuk berbicara ya, akhirnya dia bisa berkomunikasi dengan baik gitu ya, bisa apa istilahnya, menemukan dirinya tanpa harus ada di bayang-bayangi oleh orang tuanya. Nah, Mbak Mas, pola-pola asuh seperti ini sekarang ini sudah banyak Mbak Mas dianut oleh para penggiat sekolah, baik itu di sekolah dasar, mulai dari sekolah PAUD dasar, PAUD, TK, dasar gitu ya, sampai nanti SMP, SMA. Banyak itu. Jadi kalau sekolah-sekolah swasta itu biasanya menghendaki anak-anaknya itu berekspresi sendiri ya, berekspresi mengaktualisasikan diri mereka sendiri, terutama itu nanti di TK ya atau di SD. Itu anak itu dibiarkan saja tanpa diarahkan, kamu matematika, kamu nanti ini, enggak, dibiarkan. Bahkan sekolahnya sekolah alam gitu ya, jadi dibiarkan anak itu mau kemana. Oh, dia mau ke sosial budaya, oh dia mau ke matematika, oh dia mau ke sains, dan dibiarkan nyaris seperti tidak sekolah gitu ya. Nah, itu saya salut juga. Saya kaget ya waktu itu, ini toh yang namanya pola asuh permisif gitu, tapi kok dibawa oleh ke lembaga sekolah ya. Di Jogja banyak sekali Mbak Mas seperti itu, dan bisa dibayangkan anak umur 4 tahun itu sudah bisa berpidato gitu ya, sudah bagus lah, ngomongnya sudah bagus, speaking Englishnya juga bagus banget. Aku tuh kaget, astagfirullah gitu ya, bagus banget gitu. Tapi tadi memang mereka berargumennya keras kalau kita nasihati itu ya silahkan nanti, itu masing-masing sebenarnya pilihan saja gitu ya. Kemudian nah ini kelemahannya Mbak, pola asuh permisif ini, anak menjadi rusak badan dan akhlaknya, menjadi anak overacting ya, anak menjadi penentang dan tidak suka diatur, anak menjadi sombong. Nah, tapi menurut saya ini antara sombong dengan percaya diri kan beda-beda tipis ya Mbak ya. Kesannya kita sombong, tapi sebenarnya kita sedang mengekspresikan diri kita, sedang mempromosikan diri kita. Mana ada anak yang mempromosikan dirinya jelek, kan nggak mungkin. Nah, jadi memang terkesan sombong. Sebenarnya ini hanya kemampuan kita untuk menerima saja gitu. Misalnya ada teman kita sedang mempromosikan dirinya, oh saya adalah misalnya si siapa ini, Susiana Kasanatun Aziza, saya kori di tingkat nasional gitu. Sebelum saya kori tingkat nasional, saya juga terpilih menjadi ini itu. Nah, itu kesannya sebenarnya dia sedang mempromosikan diri dia gitu ya. Saya penulis artikel, beberapa artikel saya didanai gitu ya, dan saya mohon maaf masuk ke UIN ini tidak menggunakan SNMPTN. Sesampainya saya di UIN gitu ya, nilai saya tinggi sekali, saya dapat beasiswa ini dan saya lulus dalam waktu 3,5 tahun gitu. Nah, sebenarnya di Barat itu yang dibutuhkan yang seperti itu Mbak Mas ya. Di Barat itu yang dibutuhkan orang itu seperti itu, jadi mengekspos dirinya, karena pola asuh yang mereka gunakan itu adalah pola-pola asuh yang seperti itu.
Nah di Indonesia ini yang kadang-kadang masih sangat hidden sekali gitu ya. Kalau Anda ketemu teman-teman kita yang ngomong seperti itu, kita pasti akan menjauh ya. Ih, sombong amat sih dia gitu ya. Ya. Nah sekarang kita ubah mindset kita. Kita jangan pernah mempromosikan diri kita. Saya ini miskin, saya ini anak keluarga sederhana gitu ya. Saya ini tidak mampu. Jangan. Kemarin itu siapa ya yang apa ini yang Ika kalau tidak salah, Teguh Basori ya, bertani kemarin itu. Teguh ini yang anu itu ya, kemana bapak saya bertani saya ikut bertani. Bukan seperti itu. Jadi expose diri Anda ya yang menggunakan pola asuh baik loh Bu. Iya, bagus. Tapi kita mengekspos diri kita bukan untuk direndah dalam tanda kutip gitu ya. Tapi kita ekspos diri kita, ya dari bertani itu saya bisa sekolah gitu loh. Saya bisa ibu saya bisa naik haji, gitu loh, ya. Terus siapa lagi kemarin itu yang bisa? Kalau tidak salah Ika ya. Saya itu orang tuanya dibebas, orang tua ya bukan, berarti bung yang sebelah itu bilangnya saya ini orang sederhana katanya. Nah kadang-kadang memang saya juga termasuk yang seperti itu Mbak Mas ya, saya termasuk saya apa nggak sombong ya. Nah jadi poinnya ya yang ingin saya sampaikan, antara sombong dengan percaya diri memang agak beda-beda tipis. Tapi kalau di barat itu kita tidak akan pernah mendapatkan pola asuh, ayah saya broken home, ayah saya pergi, ayah saya ibu saya seorang cleaning service misalnya. Enggak, bukan itu yang dia diekspos. Dia katakan ibu saya wanita tangguh gitu. Dia diceraikan oleh ayahnya misalnya, oleh suaminya pada saat saya umur 5 tahun gitu ya. Di situ dia harus membesarkan kami dengan segala caranya. Nah, gitu-gitu. Jadi pada saat orang mau menerima kita kerja itu Mbak Mas yakin betul, ini dia nih yang saya cari gitu. Ya. Coba Anda kalau diwawancarai, coba ceritakan diri Anda gitu. Saya Napsia, saya ini orangnya sakit. Ya kan, baru-baru ini saya flu. Aduh, siapa yang mau nerima kita seperti itu ya? Kalian juga kalau saya bilang maaf saya sakit, pasti apaan sih ibu ini gitu ya, hari gini kok bilang sakit gitu kan. Bisa jadi kan ada itu ya, hari gini kok ngeluh-ngeluh gitu loh ya, semua orang serba sulit gitu kan. Iya kan, bayangin coba saya juga seperti itu. Waduh, saya sedang puyeng ya, orang flu itu kan kadang-kadang matanya jadi bengkak ya, nggak tahu, bukan nangis gitu ya, tapi bengkak gitu karena saking panasnya. Kemudian kita diceritai anak yang disakiti gitu ya, disakiti oleh pacarnya. Langsung saja saya bilang, loh kamu belum menikah kok dia sudah berani-beraninya, emang kan kamu duitnya dari mana gitu ya, emangnya dia sudah kasih apa kok sampai kamu disakit-sakiti kamu diem aja gitu. Saya nggak tahu apakah itu drama atau tidak, yang jelas ya begitulah ya. Jadi mengekspos diri kita itu jangan begitu ya, Bu saya mau bimbingan gitu loh, saya punya tema ini gitu kan, bagaimana saran ibu, gitu. Masa Bu saya harus mau cepat dulu. Mana siapa yang mau melama-lamakan? Kalau memang tulisannya bagus nggak akan bisa kita lama-lamakan, malah perlu didukung gitu kan. Tapi kalau dia nggak bagus ya bagaimana? Yang dikemukakannya bukan tulisannya tapi justru kasusnya. Ya siapa yang mau lah, ya tahu Mas Mbak ya. Misalnya mau cepat lulus tapi tulisannya nggak bagus ya nggak ada. Saya pikir kalian juga begitu toh. Kalian kan juga orang-orang pintar. Wah ini nggak bagus ini tulisannya, nanti dulu lah gitu loh. Gitu. Jadi kalau mau cepat lulus ya memang skripsinya harus bagus gitu ya, minimal standar ya, standar dari kita. Oke, sekarang saya buat, nah ini yang ketiga Mbak Mas ya, ini yang terakhir ini pola asuh demokratis ya. Jadi apa? Dia mengembangkan IQ, tahu IQ Mbak Mas? Halo? Hai, halo? Halo? Halo Ibu. IQ tahu ya? In?
intelektual, quiz, intellectual quotient, dan emosional quotient ya. Jadi intelektual dan emosional ini dia identik dengan model barat tetapi masih mengindahkan nilai dan budaya ketimuran. Nah, ini demokratis itu Mbak Mas. Dia ini mengutamakan IQ dan emotional quotient. Tapi dia masih kalau di barat, kalau di timur dia masih mengindahkan nilai-nilai timur. Hukuman lebih condong kepada hukuman psikologis, ya. Sikap aksept dan kontrol seimbang. Respon terhadap anak mendorong anak untuk menyatakan pendapat, segala sesuatu dijelaskan. Nah, jadi misalnya kamu begini, ya. Ada kan kita dengar orang tua atau siapa saja yang mengasuh orang, ya, jangan tidak sekolah. Titik. Ya, apakah itu sampai kepada anak? Tidak. Ya, jangan nyebrang di jalan. Jalan jangan di pinggir, bermain jangan di pinggir jalan. Titik. Nah, itu kalau di demokratis dia akan menjelaskan. Yang jangannya itu nanti Mbak Mas, di belakang. Dia akan menjelaskan, nah nak, kalau kamu bermain di pinggir jalan, nanti kamu sedang asik-asik gitu ya, tanpa kamu lihat ada mobil yang lewat, lalu akan digilasnya. Maka nanti kepalanya berdarah, tangannya patah, ininya patah. Nah, anaknya udah mikir, oh my god, bahaya sekali. Maka jangan sekali-sekali main di pinggir jalan. Itu demokratis. Nah, seperti saya dengan kalian, jangan tidak hadir ya, gitu. Titik. Ada apa? Ya kalian pasti bertanya-tanya. Tapi kalau saya menjelaskan, bila Anda tidak memenuhi kehadiran selama 75%, maka nilai Anda tidak boleh mengikuti UAS. Ya, dan juga apabila Anda ya bersamaan dengan itu, maka nilai UAS Anda akan kosong dan diperkirakan atau diprediksi Anda tidak akan lulus pada mata kuliah ini. Kesimpulannya, maka jangan pernah meninggalkan kelas, kan gitu. Ya. Oke. Paham ya? Nah, jadi ini nanti Mbak kelemahannya, Mas ya, ini adalah pendapat anak menjadi tertampung. Anak belajar menghargai perbedaan ya, pikiran anak menjadi optimal, pola hidup anak menjadi dinamis. Nah, ini kelebihannya. Ini kelemahannya lebih kompleks sehingga rawan konflik ya jika tidak terkontrol. Anak bisa menyalahartikan pola asuh demokratis untuk hal-hal yang destruktif. Nah, ini karena saking demokratisnya ya, kadang-kadang ya memang disalahgunakan oleh anak-anak tersebut gitu. Nah, itu Mbak Mas secara umum pola asuh yang ada di kita ya, di barat gitu ya, dan juga di kita. Tapi apakah pola asuh ini menjadi pertanyaan kita selanjutnya adalah apakah pola asuh ini juga berlaku bagi kita gitu ya. Nah, saya jawab ya, pola asuh kita ini berlaku di kita, tetapi tidak semua ya. Karena apa? Karena ini kita sangat bergantung pada pendidikan ya, pada latar belakang keluarga, pada bahkan tempat tinggal keluarga ya. Kalau keluarganya bertempat tinggal di pedesaan, jauh dari perkotaan, maka memang pola asuh otoriter menjadi satu-satunya pilihan atau diterapkan. Karena apa? Karena memang tidak banyak untuk anak itu berkreasi. Ya, tetapi kalau di era modern ya, seperti aksesnya ke kota itu lebih banyak atau aksesnya ke tempat-tempat keramaian itu jauh lebih banyak, nanti
sangat dimungkinkan dia akan memiliki menerapkan pola asuh permisif dan demokratis seperti itu. Tapi ya sekali lagi sedemokratisnya kita ya, kita masih tetap menerapkan yang namanya norma nilai kita karena kita orang Muslim ya, orang Timur. Ya itu. Jadi kemarin ada siapa yang mengatakan hubungan orang tuanya seperti pertemanan ya, seperti Dani Alin ya, hubungan orang tuanya pertemanan gitu. Tapi kami sangat ketat gitu untuk diajarkan mandiri ya, untuk diajarkan hidup istilahnya walaupun dia anak tunggal tapi tadi ya tidak semuanya bisa diraih dengan mudah ya. Orang tuanya mengajarkan ya segala sesuatu harus diperjuangkan seperti itu. Nah, jadi ada nilai-nilai lokal ya, nilai-nilai lokal yang masih membelenggu atau masih diterapkan oleh orang tua kita ke kita seperti itu. Itu Mbak Mas yang saya dapat sampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Ini keringat dingin semua ini saya. Ini bukan karena grogi Mbak Mas, ini karena saya flu berat. Ada pertanyaan? Ini ada 33 ya. Ahmad, Bagas, Nur, Aisyah, Arsyita, Asna, Aulia, Dewi, Dani, Puji, Rahmat. Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam Ika Puja. Ika Puja ini dari Sumatera Selatan. Ya, Assalamualaikum Ibu, izin bertanya. Ibu, kenapa ya kayak berbanding kebalik gitu? Misalnya didikan orang tuanya kan keras di rumah, tapi ketika anak itu keluar rumah itu sifatnya bisa beda dengan yang diajarkan orang tua di rumah. Apakah itu termasuk salah satu kesalahan dalam pola asuh orang tua ya Bu? Terima kasih Bu. Nah, ini kita sekali lagi Mbak Mas ya, kasus yang ditanyakan oleh Ika Puja ini tidak melulu kita akan mengatakan salah pola asuh gitu ya. Tadi ada 3 pilar sebenarnya yang membentuk pola asuh itu ya, orang tua, keluarga, dan masyarakat gitu ya. Nah, kadangkala memang dari keluarga sudah beres, dari orang tua sudah beres, tapi di masyarakat gitu itu akan berbeda jauh. Ini yang saya katakan, tidak semua yang idealitas itu akan idealitas juga di masyarakat. Pasti akan ada, pada praktiknya akan ada ketidakidealitasan. Nah, seperti kasusnya yang disampaikan oleh Ika tadi, bahwa di rumah sudah beres, tapi di dalam masyarakat, di luar dia harus berbohong gitu loh. Nah, inilah namanya manusia memiliki adaptasi sosial, ya, paham ya, adaptasi sosial. Manakala dia di dalam rumah dia mendapatkan misalnya perlakuan baik dari orang tuanya, apalagi dia anak tunggal semua ada gitu. Tetapi di luar rumah dia tidak akan bisa menganggap semua orang itu akan baik pada dia, ya, tidak akan bisa karena ya itu sudah masyarakat. Tetapi minimal dia punya nilai kokoh. Begitu juga dengan kasusnya Ika tadi, bisa dia tidak baik, berbohong misalnya ya, tidak baiknya saya tidak tahu disebutkannya berbohong. Ya, ini adalah pola adaptasi agar dia bisa diterima di lingkungan tersebut. Paham ya? Ada orang yang misalnya dari anak kaya gitu, tapi dia ingin masuk ke dalam komunitas miskin, dia akan melepaskan seluruh identitas kayanya. Dia masuk ke masyarakat miskin itu, dia akan melepaskan semua identitasnya. Dia ikut dengan orang miskin. Apakah itu kita katakan buruk? Jangan. Seperti Sunan Kalijogo keluar dari rumah, itu kan anak kiai, ya, anak kiai, ya. Tapi oleh orang tuanya dianggap dia tidak mampu belajar agama. Akhirnya dia keluar dari rumah. Keluar dari rumah itu apa yang dia lakukan? Dia penjambret, dia perampok. Tapi apakah itu untuk dia? No, untuk orang-orang miskin. Sunan Kalijaga melakukannya untuk orang-orang miskin gitu ya, dikasihkannya ke orang, kasihkan dia menjambret, betul dia menjambret, tapi jambretannya itu dikasih. Apakah itu salah pola asuh? Enggak. Itu kalau saya katakan itu adalah pola adaptasi seseorang sudah sedang bermain. Ya, misalnya kita orang baik-baik saja ya, tapi kita sewaktu-waktu kita dibutuhkan untuk berbohong dengan orang tua kita. Apakah itu dosa? Tidak. Bohong untuk kebaikan nggak masalah. Nabi juga ajarkan itu kan, ya tak?
Belajar lagi bagaimana Nabi berbohong, dia harus menyelamatkan orang yang diam di rumahnya gitu ya, karena dia harus dibunuh orang Yahudi. Dia katakan nggak ada di rumah sini gitu. Nah itu ya, Ika paham ya, bisa dipahami ya. Pola adaptasi selalu berjalan. Adaptasi itu dapatnya dari mana? Dari keluarga. Ya. Maka ada pepatah mengatakan kalau dia hidup di kandang sapi, dia kan apa? Ya seperti sapi suaranya. Kalau dia hidup di kandang apa gitu ya, artinya apa? Dia mengadaptasikan diri terus, ya. Bukan pola asuh yang salah, bukan pola asuh. Begitu juga misalnya begini Mbak Mas ya, dia dari anak kiai ya, dari keluarga yang baik-baik saja, tapi dia ternyata dia gagal. Dia di masyarakat menjadi sampah masyarakat. Apakah orang tuanya salah memberikan adaptasi? No. Sekali lagi, anak itu memang diberikan diberikan pola asuh yang benar. Kalau anak itu tidak mau mengikuti dan kita sudah berupaya untuk berdoa ya, bahkan ya katakanlah banyak cara lah, tapi dia masih juga menyeleweng, wallahu alam bisawab. Ya, artinya bukan pola asuh yang salah. Memang kita sedang diuji seperti itu. Ya toh? Banyak kan kita melihat anak anak ustadz masuk ke narkoba, anak siapa namanya gitu ya. Ini adalah manusia itu seperti itu Mbak Mas. Hanya saja memang upaya-upaya yang dilakukan di dalam keluarga memang ada nilai-nilai tadi pola asuh, agar untuk mengantisipasi dia nanti buruk di masyarakat. Kalau tidak bisa juga, dia sudah baik-baik, kemudian dia terpengaruh kawan, ya jangan salahkan orang tuanya, jangan salahkan pola asuhnya, anaknya yang nggak kuat berarti. Maka sekali lagi, sebesar apapun kita tetap digiring oleh orang tua. Nanti kalian akan merasakan, mahasiswa sudah besar sekali, tapi orang tua tidak akan pernah melepaskan kita. Begitu juga kita sudah menikah, ya. Menikah bagi orang tua itu sebenarnya anaknya lepas kan, tapi tidak diikuti terus, dimonitor ya, tanda kutip, dimonitor terus. Anak saya sudah hamil belum ya? Ini nanti gimana? Karena dia punya pengalaman yang lebih yang harus diberikan kepada anaknya. Nah itu ya. Jadi sekali lagi monitor orang tua itu sangat ketat. Ya. Tapi kalau dia masih lengah, misalnya tidak sesuai dengan harapan, jangan salahkan pola asuh. Itu ya. Paham ya? Bisa dipahami ya? Ika bisa dipahami kah? Saya Ibu. Ya, ada yang bertanya lagi? Halo? It's $5. Ya, saya Susiana, ada? Susiana ada di sini? Tidak, Bu. Teguh? Teguh Oke. Basari, ada ya? Ya. Umi? Ada, Bu. Tri? Ada? Maulana? Ada. Aulia? Ada, Bu. Zidan? Hadir, Bu. Aisyah? Hadir Bu. Umi? Umi ada ya? Hadir, Bu. Ayu? Hadir Bu. Novi? Hadir Ibu. Tira? Hadir, Bu. Rafib? Hadir, Bu. Hadir. Lavita? Hadir, Bu. Ika? Hadir Bu. Rahmi? Rahmi belum ya? Rahmi. Tadi hadir, Bu, tapi mungkin karena sinyalnya
jadi live lagi. Alfi, M Alfi. Alfi ada Pi? Nggak ada ya. Tidak, Bu. Rahmat, Tadi hadir tapi live lagi mungkin karena sinyal, Bu. Rahmat nggak ada ya. Rahmat. Rahmat ada Rahmat. Tadi ada, Bu, tapi keluar karena sinyal mungkin. Tapi hadir tadi ya. Iya, Bu. Muhammad Ridho. Rid. Hadir, Bu. Ridho. Mana Ridho? Coba. Oh itu. Hadir. Tadi open kamera kamu ya tadi. Arsita ada ya tadi saya lihat. Dita. Hadir, Bu. Fahrudin. Hadir, Bu. Hana. Hadir, Bu. Puspo. Hadir, Bu. Ahmad. Ahmad Bagas. Hadir, Bu. Eni. Hadir, Bu. Evi. Hadir, Ibu. Ratnayu. Hadir, Bu. Iqbal. Aku lihatnya dulu. Iqbal nggak ada. Permata. Hadir, Bu. Ita. Hadir, Bu. Ita ada. Dani, Alin ada. Asna. Hadir, Bu. Aulia. Aulia. Aulia ada. Naufal. Naufal ada, Pak? Nggak ada ya? Nah, baik. Jadi 1, 2, 3, 4 ya yang nggak hadir ya. 33, 31. Oh, tadi karena keluar-keluar ya. Baik, itu ya Mbak Mas. Jadi sekali lagi pola umum yang pola asuh yang sifatnya universal itu tidak stagnan ya. Tapi dia ada di masyarakat kita. Nah, hal pola asuh itu sangat bergantung pada pendidikan ya, kultur ya, budaya, dan juga tempat tinggal ya. Jadi 3 poin itu sebenarnya yang sangat mempengaruhi penerapan pola asuh. Nah, kalau di perkotaan lebih cenderung masyarakatnya menggunakan pola asuh yang sifatnya permisif dan otoriter gitu ya. Tetapi di pedesaan terutama di daerah-daerah yang mungkin belum terjangkau atau terakses oleh teknologi atau informasi yang lain-lainnya, itu masih menggunakan otoriter seperti itu. Nah, sebenarnya di Indonesia itu tidak ada yang menganut pola asuh yang otoriter sekali, karena pendidikan kita mau tidak mau sudah mumpuni ya, minimal sekolah dasar itu SD, SMP, SMA ya Pak Mas, itu kita sudah terpenuhi. Melek huruf, buta huruf, semua itu nggak ada, kita sudah semua melek huruf gitu ya. Kemudian yang lebih penting lagi, sekalipun dia tinggal di pedesaan, tetapi akses terhadap teknologi dan infrastruktur lainnya sekarang ini lancar sekali. Jadi negara itu menjamin ke pola asuh ini gitu ya. Jadi apabila ada pola asuh yang otoriter, maka masyarakat akan bersigap untuk memberikan pengaduan-pengaduan ya berupa kepada negara gitu, karena memang negara menjamin hak hidup atau hak pola asuh pada anak, yakni penerapannya minimal tidak kekerasan ya, seperti itu. Nah, jadi sekali lagi sebenarnya transportasi informasi itu sudah masuk ke daerah-daerah pedesaan, sehingga pola asuh yang sifatnya kekerasan atau otorisasi tadi itu sudah sangat sedikit ya, sudah bergeser. Sekalipun masih ada pengketatan di sana sini, tetapi sekali lagi dampaknya yang sifatnya nanti akan hukuman punishmentnya itu nanti akan ke kekerasan itu sudah tidak bisa lagi, karena undang-undang perlindungan
perlindungan kepada anak itu sudah disahkan oleh negara. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Bu Nap cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita sehat selalu ya. Sampaikan salam hangat saya kepada keluarga-keluarga Anda di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.